luar biasa sekali. Selamat siang Makassar. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, saudara sekalian, saya luar biasa sekali. Anda sudah tahu bahwa saya seorang ibu rumah tangga. Jadi sekarang adalah kans besar untuk para ibu-ibu rumah tangga. Hidup ibu rumah tangga. Teman-teman sekalian, Anda lihat bahwa saya dari Papua. Distributor saya pun banyak sekali yang masih pakai koteka. Dan mereka berhak untuk sukses. Yang saya khawatirkan adalah nanti ada Mercy yang mengendarai adalah orang pakai koteka. Saya tidak tahu kenapa Unicorn mengirim saya ke sini. Mungkin misinya adalah jangan sampai Makassar kalah gitu loh. Di Papua saja seperti itu. Di Papua nggak banyak lampu-lampu gemerlap seperti ini. Jadi kalau Anda nanti dikirim oleh Unicorn ke sana, harus siap-siap dengan rasa kalian karena di sana tidak ada lampu-lampu gemerlap seperti ini. Kemudian jalannya di sana nggak banyak sekali, cuma satu saja jalannya. Pada waktu grup saya bawa ke Jakarta, dia pertama kali langsung ngomong, no, lampunya banyak banget. Lampunya banyak sekali. Jalannya tingkat-tingkat, 5 tingkat jalannya. Di sana nggak ada saudara-saudara sekalian. Kemudian, manusia banyak sekali ibu. Di prospek boleh seperti itu. Di sana manusianya sedikit sekali. Saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan dengan nilai Anda. Tetapi saya akan bercerita dulu bahwa siapa saya. Kenapa bisa di atas panggung seperti sekarang ini. Karena nilai saya. Tepuk tangan dulu. Karena nilai saya sudah berhak di atas panggung ini. Tidak peduli siapa Anda. Apakah Anda pendek, Anda tinggi. Apakah Anda gemuk, Anda kurus. Apakah Anda matanya sipit seperti saya. Apakah Andanya hidungnya pesek. Tidak peduli. Yang penting siapapun dalam ruangan ini, ingat nilai Anda. Nilai Anda akan dibangkitkan keseluruhan. Lewat Unicorn, lewat TNC. Tepuk tangan buat Unicorn seperti tim kita. Ya. Saudara sekalian, di klip tadi nggak ada saya pada waktu di Masih Bahaji. Waktu itu belum ada tukang foto. Karena saya lahir 56 tahun yang lalu di kota yang paling kecil di kampung. Tidak ada namanya tustel waktu itu. Jadi saya nggak bisa menampakkan wajah saya pada waktu saya baru lahir. Karena gambarnya tidak ada. Ya. Dari mulai kecil saya sudah kelihatan sekali bahwa adalah saya orang yang paling nakal. Ibu saya mengatakan dia adalah anakku yang paling nakal. Dia adalah anakku yang paling tidak pernah mau menuruti mama. Dia anakku yang selalu main dengan tanpa jam yang harus bisa pulang. Rupa-rupanya dari kecil memang saya sudah tertanam dalam jiwa saya untuk selalu menang dimanapun saya berada. Saya ingat pada waktu kita bikin pertandingan antar teman-teman. Ya, jadi di tetangga saya itu ada pohon sawo, di mana pohon sawo itu berjajar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin pertandingan. Siapa bisa naik pohon sawo sebelah sini dan tanpa turun dari kedua langsung turun ke pohon sawo 5, itu pemenangnya. Saya tidak pernah mau terkalahkan dengan laki-laki. Dan saya tidak mau kalah dengan siapapun saja. Saya panjat pohon sawo. Waktu itu masih kecil jadi nggak tahu norak, nggak tahu apa. Saya pakai rok manjat dengan pohon sawo. Untung aja waktu itu masih belum ada apa-apanya yang dilihat. Jadi masih nampak asli-asli aja gitu. Dan teman-teman sekalian, saya memenangkan pertandingan itu. Rupa-rupa jiwa tertantang saya sudah ada dari mulai kecil. Kemudian pada waktu SMP tidak ada sesuatu yang indah, teman-teman sekalian, saya ada di Banyuwangi sana. Kemudian di SMA ternyata saya adalah seseorang yang senang sekali dengan olahraga dan menari. Saya senang sekali kenapa orang yang ikut voli, ikut basket, itu semua pasti akan diajak ke Malang, diajak ke Surabaya, diajak ke Bali. Target saya bukan menjadi seorang juara di basket, tapi target saya adalah pergi ke Malang, ke Bali, dan ke Surabaya. Tetapi ternyata goal setting saya untuk pergi, ternyata saya harus pandai untuk bermain voli dan saya harus pandai untuk menari. Akhirnya terjadilah yang terjadi, saya sering pergi hanya untuk main voli dan menari. Teman-teman sekalian, di Banyuwangi terkenal dengan tariannya adalah Padang Bulan dan Jaran Goyang. Jaran Goyang itu kuda goyang-goyang. Terkenalnya kalau sampai ada seorang wanita tidak mau, tertarik ada laki-laki naksir wanita itu dan dia tidak mau, akan dilempar aji-aji jaran goyang. Begitu dilempar aji jaran goyang, si wanita itu akan lari mencari laki-laki. Jadi untuk para remaja sekarang kalau mau ngejar cewek dan nggak laku, nggak diterima, ketemu saya ajarin aji-aji jaran goyang.
Tapi Anda jangan berpikiran negatif karena dokter Budi waktu itu kepelet bukan saya, bukan karena saya kasih aja jajaran goyang. Malah beliau yang bingung mencari saya, mana itu Katarina, karena katanya beliau orangnya cantiknya luar biasa. Wah. Teman-teman sekalian, saya bawa akhirnya kehidupan saya bawa ke fakultas, saya diterima di Fakultas Farmasi, ya. Anda kebanyakan yang ada di sini belum lahir. Mungkin kupingnya saja belum jadi. Pada waktu saya diterima di Fakultas Farmasi, calon apoteker, kemudian ketemulah seorang pria yang dia adalah mahasiswa kedokteran. Sebetulnya idola saya itu adalah laki-laki, itu harus tinggi, besar, dan hitam, dan punya kumis. Kalau laki-laki putih nggak punya kumis, itu bukan laki-laki. Itu saya. Enggak enaknya anak saya yang cewek yang tadi kelihatan itu sama. Dia bilang, "Ma, laki-laki putih jarinya kecil-kecil. Dia bukan laki-laki. Itu megang kamu tidak puas, Nak. Cari yang tangannya gede." Yang naksir pertama kali putih, nggak punya kumis, nggak jadi. Naksir yang kedua putih, pendek, nggak punya kumis, nggak jadi. Cari yang tinggi, besar, panjang, dan hitam punya kumis, nggak ada. Datanglah seseorang yang bolehlah, nggak apa-apa lah, jadilah, nggak bisa semua dapat, nggak apa-apa, hitamnya dapat, kumisnya dapat, tangannya gede-gede hitam dapat. Dan yang paling menarik adalah kumisnya dapat. Teman-teman sekalian, ternyata di mahasiswa pun ini tidak mau menyerah. Saya tidak bisa mendapatkan uang saku dari ayah saya cuma 15.000 waktu itu. Ingat anak-anak remaja, kamu belum lahir, kupingnya pun belum jadi, masih di awang-awang sana. Ya. Dan tidak bisa, saya harus sendiri. Saya ada di Bandung waktu itu, di Pajajaran. Dan saya ternyata tidak puas dengan keadaan seperti itu, saya bekerja. Ternyata rupanya daya dalam jiwa saya yang tidak pernah mau berhenti, teman-teman sekalian. Tidak pernah mau berhenti. Dan saya bekerja di satu farmasi. Kalau Anda ke dokter, kemudian lihat orang-orang yang memakai tas dan antri di antara pasien-pasien, itulah kerjaan saya dulu. Di mana saya menjadi seorang mahasiswa farmasi dan saya bekerja. Pada umur 19 tahun saya sudah melepaskan diri dari keluarga, saya mengatakan bahwa saya sudah bisa bekerja. Jadi semenjak umur 19 tahun saya tidak mendapat biaya lagi dari orang tua. Teman-teman sekalian, rupa-rupanya sama apa yang dilakukan oleh calon suami saya. Sehingga pada frekuensi yang sama sehingga kita ketemu. Benang merah itu terjalin. Jadi bakat-bakat alam dari dulu sudah nampak. Bahwa seorang yang bernama Katarina adalah orang yang tidak pernah mau menyerah. Tidak pernah mau menyerah. Teman-teman sekalian, kalau Anda lihat gambaran anak-anak saya, mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang tertantang. Jadi apa yang engkau lakukan terhadap dirimu sendiri, itu mencerminkan apa yang harus engkau lakukan kepada anak-anakmu. Di bahasa Jawa mengatakan bahwa kacang tidak pernah jatuh dari lanjarannya. Kalau ibunya tertantang menjadi sang juara, pasti anaknya tertantang menjadi sang juara. Kalau bapaknya tertantang menjadi sang juara, pasti putra-putrinya tertantang menjadi sang juara. Kalau ibu bapaknya cemberut banyak ngomel, pasti anaknya cemberut banyak ngomel. Kalau ibunya dengan bapaknya banyak senyum, pasti anaknya banyak senyum seperti saya. Teman-teman sekalian, masa lalu saya seperti itu. Kemudian lahirlah anak pertama, kedua, dan ketiga. Dan tidak diduga pada waktu suami saya menjadi seorang dokter gigi, kami dikirim ke Papua. Saya cinta sekali dengan Papua dengan semua konsekuensinya. Apakah dengan perang sukunya saya juga cinta. Apakah dengan pepakainya kotekanya saya juga cinta. Apakah dengan semuanya mahal saya juga cinta. Saya tidak peduli dimanapun saya ditaruh oleh Tuhan, saya tetap mengucapkan Alhamdulillah puji Tuhan. Karena dimanapun saya ditanam, saya pasti mekar di situ. Saya tidak peduli itu. Sharing yang saya yang pertama menggambarkan bahwa semua yang engkau lakukan itu akan dilihat.
bukan oleh anak-anak Anda, tetapi oleh seluruh, karena kita bekerja di network jaringan, oleh seluruh downline Anda. Pada waktu kita mengalami kendala apapun, tersenyumlah. Senyum akan membuka atau akan menghilangkan kendala itu. Sampai-sampai karena saya sering tersenyum, suami saya mengatakan, kalau marah jangan tersenyum. Kenapa marah mesti tersenyum kah? Saya bilang, saya lahir udah tersenyum. Jadi repot amat begitu loh kalau harus nggak tersenyum. Teman-teman sekalian, semua kendala saya minggir semua karena senyum saya. Semua penyakit apapun minggir takut dengan saya karena lihat senyum saya. Sehingga seumur hidup saya tidak pernah sakit. Teman-teman sekalian, di tanah Papua tidak seindah seperti Makassar. Angka kesulitannya sulit sekali. Sulit sekali, jauh daripada sulit. Tetapi kembali, si Katarina kecil menjadi Katarina besar dan menjadi Katarina jeda oma-oma. Dan jiwanya tetap membara, tidak pernah dia berhenti sekejap pun. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, apakah Anda di Gorontalo, apakah Anda di Palu, apakah Anda di mana saja, di situ ternyata memang engkau ditakdirkan di situ oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada cerita saya jauh dari Makassar, tidak ada cerita saya jauh dari Aplen, tidak ada cerita saya sulit sekali di sana, tidak ada cerita. Tetapi yang ada ceritanya adalah siap Tuhan, dimanapun saya berada, siap Tuhan. Saya akan terbang di sini sebagai seorang burung Raja Wali. Saya harus sukses untuk diri saya. Lihatlah bahwa kami sulit sekali di sana. Anak kami yang pertama lahir, yang kedua lahir, kemudian yang ketiga lahir, semua di tanah Papua. Dan karena saya tidak berani untuk pendidikan mereka di tanah Papua, pada waktu SMA mereka saya kirim di Bandung. Jadi SMA-nya di Bandung, sampai mereka ke fakultasnya di Bandung. Tetapi semenjak saya bergabung di Tiansi, mereka mengatakan bahwa nilai mama sekarang berbeda dengan yang dulu. Kalau mama yang dulu hanya bisa mengatakan, ini loh nak. Tetapi mama yang sekarang, nak, ini lakukan dan berikan lagi kepada siapapun. Anak-anak mengatakan guru yang paling hebat adalah mama. Suami saya setelah saya bergabung di Tiansi mengatakan bahwa istriku luar biasa. Kalau dulu sudah luar biasa, sekarang luar biasa. Teman-teman sekalian, kita harus mekar dimanapun kita berada. Apakah kita mekar di dalam keluarga kita sendiri? Sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri untuk yang wanita, sebagai seorang bapak dan sebagai seorang suami untuk laki-laki. Jadi dengan berjalannya waktu, akhirnya berjalannya dengan segala macam kendala yang saya alami. Di mana kota-kota yang di Jayapura terlalu sulit untuk dijangkau. Saya kemana-mana harus dengan pesawat, kemana-mana harus dengan kapal laut. Kota Jayapura kecil sekali, kota Timika kecil sekali, kota Sorong juga kecil sekali, dan semua ekspansi sulit. Tetapi semua membina diri saya untuk menjadi seorang pemimpin di sana. Sebuah hutan belantara sudah saya babat. Habis di sana, saya membawa bendera Tiansi di sana, saya tegakkan sekali, saya jamah orang-orang yang betul-betul rindu dengan kesuksesan, saya jamah betul orang-orang yang rindu dengan kesehatan. Saya katakan bahwa harapanmu sekarang ada. Selama engkau tidak memberi harapan, wajahmu akan kelam. Tetapi setelah sekarang ada harapan, wajahmu akan penuh dengan ceria. Karena Tiansi telah memberikan sinar yang luar biasa kepada Anda sekalian. Tiansi untuk memberikan sinar yang luar biasa kepada Papua, dimanapun Anda berada. Teman-teman sekalian, anak-anak saya besar, kemudian yang pertama sudah sekarang menjadi seorang programmer. Dia bekerja di perusahaan Garuda Food, dia menjadi IT, dia tim trainer juga, dan dia adalah upline saya dan sekarang berperingkat bintang 6. Walaupun ibunya bronze line, tapi dia berperingkat bintang 6 dan dia mau mulai kembali dengan aktivitas ini. Kemudian anak saya yang kedua, dia sekarang seorang dokter, sekarang papahnya nggak ikut teman-teman sekalian, karena papahnya besok itu harus menyaksikan anak saya kedua itu untuk sumpah dokternya. Dia sudah seorang dokter dan dia sekarang berperingkat bintang 5. Beri tepuk tangan aja buat dia. Kemudian anak saya yang ketiga itu pada waktu saya umur 36, saya melahirkan dia. Jadi sekarang dia semester 2 di kedokteran juga di Bandung. Dia juga berperingkat bintang 5. Tepuk tangan aja buat dia. Ya. Teman-teman sekalian, saya merasa bahwa setelah kita berdiri sama-sama di sini, setelah saya ada di sini, bahwa yang membuat kita bertemu itu adalah Tuhan dan support system kita Unicorn. Saya suka mengatakan bahwa semua yang sudah dipersatukan oleh Tuhan jangan dipisahkan oleh kita manusia. Jadi sampai kapanpun,
Pada waktu upline Anda berjalan ke depan, Anda juga berjalan ke depan. Pada waktu upline Anda melangkah satu langkah, Anda harus melangkah satu langkah. Frekuensi kita sudah bernyambung di sini dalam ruangan ini, sehingga benang merah juga udah nyambung antara saya dengan Anda. Sehingga kalau sampai di Papua sana bisa melakukan yang ada, berarti nanti semangat yang dari Papua Anda bawa pulang. Dan kalau sampai seorang ibu yang usianya 56 sana bisa menerima mersinya, berarti Anda pulang juga mengatakan bahwa saya juga siap menerima mersinya. Teman-teman sekalian, satu hal lagi yang ingin saya katakan kepada Anda, coba pikirkan siapa diri Anda? Siapa diri Anda? Apakah saya seorang bapak yang dibanggakan oleh anak saya? Apakah saya seorang ibu yang dibanggakan oleh suami saya dan anak saya? Apakah saya seorang anak yang dibanggakan oleh orang tua saya? Apakah saya seorang remaja, putri atau putra yang sekarang dibanggakan oleh orang tua saya? Teman-teman sekalian, jawabannya adalah saat ini. Siapapun yang dalam ruangan ini, apakah Anda yang sudah bergabung, ada yang belum bergabung? Tidak ada sama sekali yang memperhatikan Anda. Tetapi Tiansi memperhatikan masa depan Anda. Pada waktu Anda bergabung di sini dan pada waktu Anda menjalankan seperti yang kami jalankan, nilai Anda akan naik. Seorang ayah, Anda akan diukir nama Anda menjadi tinta emas oleh anak-anak Anda. Kalau sekarang anak Anda mengatakan, bapakku biasa-biasa saja. Tetapi next ke depan, apakah 2 tahun ke depan, akan mengatakan, bapakku adalah seorang pahlawan. Dia akan saya tulis. Dia akan saya tulis dengan tinta emas, bapakku adalah seorang pahlawan keluarga. Luar biasa bapakku. Next 2 tahun ke depan teman-teman sekalian. Dan apabila Anda seorang ibu, yang sekarang mungkin dengan pedulinya kepada suami Anda, dengan cara meminta uang terus pada suami Anda. 2 tahun ke depan, Anda akan dipuji oleh suami Anda. Istriku luar biasa. Cantiknya enggak ketulungan. Enggak minta duit lagi pada saya. Karena sudah memiliki duit kembali. Teman-teman sekalian, anakku pun mengatakan, mama luar biasa, ibu luar biasa, mama saya bisa, saya berarti bisa. Jadi kecintaan anak Anda akan Anda rasakan kalau Anda berhasil menekuni bisnis ini. Kemudian kalau Anda seorang remaja, Anda bisa mengatakan, karena apa? Karena ayah Anda selalu rindu kepada Anda. Ayah Anda mengatakan, kapan nak engkau sukses? Ibu Anda mengatakan, kapan nak engkau sukses? Anda bisa katakan kepada ayah Anda, yes Bapak. Sekarang saatnya saya akan sukses. Yes mama, percayalah. Sekarang saatnya saya sukses. Karena mama, tidak ada orang lain yang bisa membuat saya sukses. Belum tentu mama saya diterima di perusahaan manapun. Belum tentu mama saya diterima di bank manapun. Tiansi, seperti apapun latar belakang saya mama, saya pasti diterima di Tiansi. Dan saya akan sukses berkat Tiansi. Oke. Teman-teman sekalian, sehingga yang terjadi adalah terus bertekun, terus berjuang. Jangan mundur setapak pun. Kita akan bergandengan tangan erat. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi tugas saya adalah menggandeng tangan Anda. Buatlah Papua matahari Anda, bahwa di sana pun bisa. Jangan sampai di sana orang ketika sudah naik mersinya, Anda masih naik ojek. Orang koteka sudah ke luar negeri dan sebagainya, Anda masih sini, Pinrang, sini, Gorontalo, sini dan sebagainya. Jangan sampai orang-orang pakai koteka sudah. Dan itu mungkin terjadi. Kalau sampai obornya tidak muncul di Anda. Kalau obornya tidak muncul di Anda itu mungkin terjadi. Jadi jangan sampai orang yang pakai koteka sudah ke Afrika, nanti ke Kenya dan Anda masih diam aja di ujung pandang. Jangan sampai mereka sudah memakai kapal pesiarnya dan Anda pasti aja tetap naik ojek. Itu jangan sampai. Teman-teman sekalian, segala sesuatunya diberikan di sini. Apapun yang Anda inginkan akan diberikan di sini. Apakah Anda ingin cantik? Diberikan di sini. Apakah ingin Anda sehat? Diberikan di sini. Apakah Anda ingin perkasa seperti Garut kaca? Diberikan di sini. Apakah Anda ingin cantik seperti saya misalnya umur 56 tetap cantik? Diberikan di sini. Anda ingin kemana saja? Ya, saya dengar saya sebentar lagi akan dikirim ke seluruh Asia Pasifik. Karena kembali mekarlah di mana saya ditanam. Dimanapun saya berada, saya menjadi sang juara. Sebelum di Tiansi, saya ditarik oleh multi level marketing yang lain. Teman-teman sekalian, multi level yang pertama saya ikutin adalah depannya A, belakangnya Y. Dan saya juaranya di sana. Enggak enak di situ, karena di situ adalah untuk orang-orang kaya. Kemudian saya ditarik oleh multi level yang depannya M, belakangnya R. Saya di situ manajer pertama di Papua.
Kemudian nggak enak di situ karena CV-nya mentok, saya ditarik lagi, depannya C, belakangnya I. Wajah saya sudah di majalah-majalah. Saya sudah penerima mobil, komisi kepemilikan mobil sederhana. Saya bangga sekali di majalah di depan mobil saya. Ternyata diangsur. Dan peringkat tertinggi di Papua. Peringkat saya sudah tinggi banget, orang udah ngiler dengan peringkat tinggi saya. Akhirnya karena wajah saya banyak sekali di majalah-majalah, akhirnya Apren saya yang Ritiansi tahu dan dia langsung bagaimana caranya untuk mendapatkan saya. Teman-teman sekalian, 1 bulan, 2 bulan saya tolak. Mas Ulung, 3 bulan saya tolak, 4 bulan saya tolak, dan 6 bulan kemudian. Yang terjadi adalah suami saya sakit. Teman-teman sekalian, sakitnya sebetulnya sudah lama sekali. Cuman karena beliau seorang dokter, beliau tidak merasa bahwa itu sakit. Suatu hari, saya merasa bahwa dia seperti orang yang tua sekali. Saya merasa tidak ada daya dalam tubuhnya. Saya lihat dari kejauhan, itu seperti bukan suamiku. Karena wajahnya yang pucat pasi, dan adanya hanya selalu begini. Dan prakteknya pasiennya yang luar biasa membuat lebih parah lagi sakitnya. Suami saya adalah seorang dokter yang topnya di Papua. Kalau Anda nanti ke Papua dan menginjak bandara, dan mau bertanya, Dokter Budi, seluruh di bandara tahu siapa Dokter Budi. Pernah sekali waktu ada surat yang nyasar kepada Dokter Gigi Budi Santoso Jayapura. Tanpa alamat rumahnya pun nyampe. Betapa terkenalnya dia. Dan betapa hebatnya dengan perjuangan saya yang luar biasa. Orang yang sudah penuh di zona kenyamanan sekarang mendampingi sebagai bintang 8 saya di Tiansi ini. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Beliau matanya mulai rabun waktu itu. Beliau tidak merasakan sama sekali. Tidak merasa kalau itu sakit. Dan beliau hausnya nggak ketulungan. Terus mengatakan, Mama saya akan tes di laboratorium. Dan dia tes di laboratorium dan ternyata gulanya 672. Teman-teman sekalian, suatu hal yang ingin saya ceritakan kepada Anda, bahwa laki-laki dimanapun kalau sudah kena penyakit itu bahaya sekali. Saya sebagai seorang wanita merasa sebetulnya aman-aman saja walaupun menunggu-menunggu gitu loh. Kenapa jadi bisa begini, kenapa jadi bisa begitu gitu. Setiap malam saya nyanyikan dia, nak kinung, 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 nak kinung. Enggak mau bisa apa-apa. Tetap saja seperti itu. Kelebihannya kalau yang bicara tuh usianya 56 tuh begitu. Bicara apa saja boleh gitu loh. Remaja nggak bisa bicara begini, nggak bisa. Sekali waktu saya cilu. Tetap saja seperti itu gitu loh. Gimana gitu. Lah kok ketawa, yang seperti itu tuh apanya gitu loh, kok ketawa gitu. Yang seperti itu tuh wajahnya pucat terus gitu. Udah gitu sekali waktu percobaan lain. Siapa tahu dengan kejutan. Saya ngintip dari balik batu. Wah, tetap aja seperti itu teman-teman. Sekali waktu mungkin teori yang lain lagi. Oh tak bedakin. Tang ting tung ting tang ting tung. Kok ya tetap seperti itu. Terus bagaimana saya? Akhirnya anak saya yang satu kelas dengan Mas Ulung teriak kepada saya, Mama, saya masuk bintang 3, kenapa? Apa itu bintang-bintang, apa itu? Ma, bintang 3 kama, apa itu? Saya tidak tahu pakai fui-fui apa sih dukun Pak Ulung tuh nyogok dia untuk masuk bintang 3. Pintar sekali dia. Dia maunya mamahnya, dia tarik anak saya yang satu kelas dengan dia. Saya tidak tahu bagaimana caranya sampai, Ma, bintang 3. Apa bintang-bintang 3? Saya bilang bintang kejora boleh di Papua ada. Kemudian dia bilang, Mama ada obat untuk Papa. Hah?
Saya bilang, obat dari manapun, dari dokter manapun tidak bisa membuat papamu sembuh, nak. Ma, ini obat dari Cina, dari papa, ma. Saya bilang dari Sinsai manapun udah dicoba sama mama. Pakai daun kedondong, daun duku, daun sukun. Semua dihaluskan, tempel di situ juga nggak bisa apa-apa. Aduh, payah. Nanti lagi jangan ngundang Ibu Katarina, begini jeleknya sudah. Walaupun kembali ke laptop lagi gitu. Akhirnya karena si anak ngotot terus bintang 3, mama bintang 3, saya bilang kirim obat buat papahmu. Saya nggak ngerti itu namanya produk, nah taunya obat dari Cina saja. Kalau memang manjur buat papahmu, oke nak, mama akan ikut. Dikirimlah waktu itu juga kalsium 2 beneficial dari Citosan. Teman-teman sekalian. Begitu seminggu minum, 2 minggu minum, saya marah-marah kepada Pak Ulung. Kau bikin apa ini suamiku? Sampai begini kau bikin apa suamiku ini? Karena apa? Setelah 2 minggu itu minum produk kalsium 2 beneficial dengan apa tadi itu Citosan. Sakit mah dia. Apa racun apa yang kau berikan pada dia ini? Teman-teman sekalian, karena apa? Karena 2 minggu kemudian sakit mahnya kambuh sekali. Pagi-pagi sudah mama. Sore hari mama. Nama jawab cerita seperti ini bukan bikin-bikin. Untung orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada dia cerita sendiri. Dia cerita sendiri. Bagaimana sekali waktu dia teriak-teriak di kamar mandi. Mama sini. Aduh suamiku jatuh di kamar mandi ini sudah. Begitu saya lari naik ke atas ke lantai 3. Ya ilah Gusti Pangeran. Itu ada ember bisa jalan sendiri. Bagaimana di sini ada embernya di sini. Aduh, makanya jangan minta Bu Katarina lagi, kacau. Ternyata saudara-saudara sekalian, luar biasa hikmahnya. Berkat burung bisa berdiri, saya sekarang dapat mercy gitu loh. Teman-teman sekalian, wajahnya mulai merona merah. Kekuatannya mulai luar biasa. Dia kembali bisa membuat pasien-pasiennya dilayani kembali. Saya suka mengatakan bahwa anugerah yang luar biasa Papa. Karena berkat produk daripada Tiansi, Papa bisa menyalurkan berkat buat siapapun saja. Dan Papa bisa melayani siapapun saja. Tugas kita di dunia adalah memberikan pelayanan kepada siapapun saja kita mampu. Dan di sini bukan saja kesembuhan daripada suami saya. Tetapi harga diri saya, arti hidup saya pun kerasa sekali Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Luar biasa sekali. Saya orang yang paling tidak bisa melihat orang yang menderita. Pada waktu suami saya mulai terkapar di tempat tidur, kemudian sudah mulai kena jantungnya, dia mulai hampir gagal nafas. Dia dengan wajah pucatnya dia sudah nggak bisa lagi dan dia katakan waktu itu saya ingat sekali makanya saya lihat beliau nggak ada tadi saya ingin menangis karena saya ingat waktu beliau gagal nafas dan dia sebutkan mama kayaknya sudah mau dipanggil Tuhan. Satu hal yang harus saya lakukan teman-teman sekalian, bukan hanya kesembuhan suami saya milik kami pribadi satu keluarga, tetapi kesembuhan suami saya menjadi bukti bahwa produk Tiansi memang luar biasa. Luar biasa. Teman-teman sekalian, tadi sempat saya singgung kepada Anda sekalian bahwa Jayapura kota kecil sekali. Jadi berita seperti itu langsung tersebar di seluruh dunia Jayapura yang kecil sekali. Berita cepat tersebar sekali dan kemudian orang datang berbondong-bondong ke rumah saya untuk mencari obat dari Cina. Tepuk tangan saja buat Tiansi saudara-saudara sekalian. Yang seperti itu membuat kami terdorong oleh produk dengan tanpa mengenal sistem. Kami tidak tahu sistem karena waktu itu belum ada buku yang berwarna seperti sekarang. Saya dikirim Pak Ulung adalah fotokopi. Dan saya sharingkan kepada grup saya. Saya pertama kali saya undang seluruh grup saya di multi level yang lalu.
Dan saya katakan bahwa suami saya sembuh berkat produk ini. Kemudian saya katakan lagi bahwa di sini kita bandingkan bahwa di sini akumulasi tanpa batas waktu dan di sini tidak ada tutup buku. Di sebelah sana tidak ada akumulasi tanpa batas waktu. Di sebelah sana kita harus menjual 1.000 poin setiap bulan sama dengan 6 juta rupiah setiap bulan. Jadi akhirnya semua berpikir akumulasi tanpa batas waktu. Kalau kita akumulasikan pada waktu kita aktif di sini berarti ibu sebetulnya sudah dapat mercy. Ini tidak, karena tidak ada akumulasi tanpa batas waktu. Kemudian dengan adanya tutup buku setiap bulan itu beratnya enggak ketulungan. Setiap bulan ini meja di praktek suami saya ada di situ. Dan di situ penuh dengan produk-produk. Jadi setiap saat saya menawarkan produk-produk itu kepada pasien-pasien suami saya untuk mengejar tutup poin 1.000 poin setiap bulan. Teman-teman sekalian, alangkah enggak enaknya dunia di sana gitu. Dan saya terperangkap selama 4 tahun di sana. Dan saya bangga sekali karena posisi saya sudah luar biasa. Dan betapa menyesalnya saya setelah tahu kenapa Tiansi baru sekarang masuk ke kehidupan saya. Yang seperti ini kepada Anda yang belum bergabung. Percayalah bahwa Anda akan menyesal sekali kalau Anda tidak bergabung. Karena Tiansi luar biasa sekali. Kepada Anda yang diajak bergabung menolak terus, Anda betul-betul akan menyesal. Karena kalau saja pada bulan pertama Mas Ulung mempresentasi saya seperti di klip tadi. Mungkin saya akan terima mercy-nya sama-sama Pak Rizky waktu itu. Mungkin sekarang saya sudah terima kapal pesiar saya. Tetapi betapa bandelnya saya. Bukti dulu baru saya percaya. Sakit suami saya membawa berkah yang luar biasa teman-teman sekalian. Saya bingung dengan mercy saya. Karena nanti pada waktu mercy saya bawa pulang ke Papua, seluruh pejabat di Papua pasti melongo karena di sana belum ada mercy satupun. Nanti yang termewah adalah mobil saya. Akan saya tulisin gede-gede Tiansi. Biar mereka tahu kalau ini diberikan oleh Tiansi. Dan mereka pasti melongo total. Siap-siap aplikasi nanti teman-teman yang di Jayapura. Semua akan berebut mencari engkau setelah mercy kita muncul di Jayapura. Yang gak enaknya muncul di Jayapura gak ada bensinnya teman-teman sekalian. Saya berpikir saya akan berjuang terus. Nanti saya akan tembus sampai direktur saya. Saya akan bikin bensinnya mercy di Jayapura untuk seluruh grup-grup saya di Jayapura. Yang gak enak lagi juga bengkelnya gak ada. Tenang, saya akan bikin bengkelnya mercy nanti di Jayapura. Karena semuanya mungkin di Tiansi teman-teman sekalian. Saudara sekalian, betapa indahnya kehidupan saya di usia yang seperti ini. Berkat Tuhan memperkenalkan kami dengan Tiansi. Yang seperti itu yang akan saya tularkan kepada Anda. Karena keindahan kehidupan Anda sudah menunggu di depan sana. Kalau Anda menjalankan ini dengan benar. Karena Tiansi akan memberikan segala karunia buat Anda. Bukan hanya kesehatan untuk suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, kerabat Anda. Tetapi juga masa depan untuk keluarga Anda. Teman-teman sekalian, karena produk yang sudah luar biasa yang sudah dikonsumsi oleh suami saya dan sembuh total, saya juga tidak kalah mengkonsumsi produknya. Dulu saya tidak seperti ini teman-teman sekalian. Dulu saya gendut, berat saya 64. Saya akan mengkonsumsi tehnya terus menerus. Makin lama badan saya menyesuaikan diri dan kata dokter Budi, badan saya kalau dilihat masih seperti selebritis. Sekarang Anda bayangkan umur 56 mana ada yang bisa singkat-singkat seperti ini? Gak ada. Jalannya pun mana dia? Yang sebelah sini udah kedodoran, sini kedodoran, yang sebelah sini kedodoran. Ini kalau pelukan dengan suami dari atas sampai bawah nempel semua. Oh. Sekarang apalagi yang Anda cari gitu loh. Kenapa berlama-lama di bintang Anda? Kenapa berlama-lama menunggu sampai kapan? Teman-teman sekalian Anda akan menyesal. Pada waktu suami saya harus menafasnya 1-2, saya muncul ketakutan saya teman-teman sekalian. Karena saya seorang ibu. Saya tidak memiliki background apapun. Kalau sampai beliau dipanggil Tuhan, lalu saya bagaimana teman-teman? Bagaimana dengan keceriaan anak-anak saya kemarin pada waktu kita piknik sama-sama? Apakah bisa saya pertahankan? Kalau Tiansi tidak membantu kami. Kalau saya tidak bisa bergabung di Tiansi. Itu nonsen adanya.
Jadi semuanya akan menjadi kiamat di keluarga saya karena tulang punggung di keluarga saya adalah suami saya. Dan untuk warisan belum bisa menjanjikan. Karena Dokter Budi atau suami saya sibuk dengan rumahnya di Jayapura, rumahnya di Bandung, mobil untuk kami, mobil buat anak-anak. Akhirnya investasi kami berbentuk barang, tidak ada yang berbentuk uang yang cash. Ketakutan saya luar biasa pada waktu dia harus terengah-engah. Jadi saya terima kasih kepada Tuhan karena inilah jalannya Tuhan. Kau tunjukkan aku dengan Tiansi yang luar biasa. Sehingga bukan saja membuat dia sampai sekarang perkasa. Dan membuat saya tetap awet muda. Tetapi juga masa depan kami bisa terbentuk lewat Tiansi. Teman-teman sekalian, kehidupan sebelumnya adalah sulit sekali. Kami memiliki rumah yang jauh di atas bukit dan di situ tidak ada taksi. 2 kilometer dari bawah dan pada waktu dimulai prakteknya suami saya, Dokter Budi harus jalan kaki 2 kilo, jalan kaki turun lagi. Dan kami sempat piara ayam waktu itu dari 5 menjadi 50 dan menjadi ribuan. Tetap itu tidak bisa menelurkan yang dikatakan passive income. Setelah piara ayam kami memiliki taksi yang banyak. Taksi-taksi 1, 2, 3, 4, 5 pun tidak membuat passive income. Kelihatannya akan berjentrek-jentrek taksi banyak banget. Kelihatannya kaya raya padahal itu keropos sekali. Karena tiap hari setorannya tidak memadai. Teman-teman sekalian, setelah itu masih lagi usaha dengan konvensional. Saya pikir dengan konvensional bisa meraih passive income. Ternyata yang terjadi adalah tidak memiliki passive income. Jadi nanti teman-teman sekalian, saya akan berikan plat mobil saya. D14ET, diabetes. Berkat diabetes, Mercy menjadi milik saya. Apapun yang terjadi pada Anda, syukurin. Anggap Tiansi anugerah buat Anda. Kalau sudah kita dalam ruangan ini berarti anugerah itu menular kepada Anda. Mereka leader-leader Anda sibuk memikirkan bagaimana membuat Anda sukses. Mereka sama sekali tidak pernah memikirkan dirinya. Seperti saya tidak pernah memikir diri saya. Tetapi saya memikirkan bagaimana supaya grup saya itu sukses. Kalau sampai saya dikirim oleh Unicorn, saya harus membuat bagaimana supaya Anda semua tertarik, semua Anda termotivasi, Anda semua terbakar seperti dicas baterainya. Dan Anda mengatakan, saya semenjak ini akan siap sukses bersama Tiansi. Teman-teman sekalian, tadi saya berbicara soal nilai. Kalau sekarang Anda mempunyai ratusan ribu rupiah, berwarna merah, dan Anda katakan ini berapa? 100 ribu. Kemudian Anda remat-remat begini, ini berapa? 100 ribu. Dan Anda injek-injek, Anda kumel-kumel dia. Anda ambil lagi, ini berapa? 100 ribu. Nilai seperti apapun dari uang itu, seperti apapun, mau dia basah, mau dia kumel, mau dia ancur-ancuran, tetap 100 ribu. Sekarang apa hubungannya uang dengan kita, teman-teman sekalian? Sekarang setelah semua kita lalui, setelah semua leader tadi lalui, seperti apapun bentuknya mereka, seperti apapun goyangannya mereka, seperti siapa tidak tahu latar belakang mereka apa, nilainya adalah tetap dia di atas 100 ribu. Teman-teman sekalian, setelah Anda di posisi seperti kami, di posisi freedom, teman-teman, dimanapun orang angkat topi kepada Anda, dimanapun Anda akan dilihat sebagai patung yang indah yang tadinya sakit sekali. Dan Anda dilihat sekarang luar biasa. Semua yang mencemooh Anda, semua yang membenci Anda, semua yang mengejek Anda, berbalik mengatakan luar biasa. Tidak peduli siapa Anda. Saya suka mengatakan bahwa setelah Anda di posisi seperti kami, di posisi passive income, teman-teman sekalian. Dimanapun Anda berada, Anda duduk yang paling depan. Anda di-edify habis-habisan. Tidak peduli latar belakang Anda. Tidak peduli suku apa Anda. Apakah Anda tukang batu, Anda tukang telur, Anda nelayan, Anda penjual sayur, Anda pedagang kaki lama, tidak peduli itu semua. Tiansi tidak peduli itu. Yang dihargai dalam Tiansi bukan kalau Anda anaknya seorang jenderal, kalau Anda bintang 3, tetap aja Anda di ujung sana. Tetapi kalau Anda tukang batu, tetapi Anda berposisi seperti kami atau di posisi freedom, nilai Anda. Teman-teman sekalian, untuk mencapai nilai Anda, tidaklah lama teman-teman sekalian. Semua jalannya ke sana. Hanya masalahnya pada waktu kami melakukan di Jayapura. Itu tidak semulus seperti apa yang Anda bayangkan sekarang.
Tidak langsung Ibu Katarina bisa ngomong seperti sekarang di atas panggung. Ibu Katarina adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja. Dan pada waktu ngomong pertama kali juga ini bergoyang. Mereka tidak tahu bahwa di dalam udah terkencing-kencing di jalanan. Prosesnya memang harus melewati seperti itu. Saya harus menerangkan di antara 2 orang, kemudian menjadi 4 orang, 16 orang, 32 orang. Dan akhirnya di depan panggung saya nerocos dengan demikian rupa. Prosesnya harus seperti itu karena pada waktu Anda melakukan Anda harus sakit. Bukan berarti aku menakutin kepada orang yang sekarang baru bergabung. Prosesnya tidak begitu lama karena itu hanya 3,5 tahun paling lambat. Itu pun kata Pak Luis on yang 3,5 tahun. Pak Luis mengatakan 2 tahun saja cukup. Kalau 3,5 tahun itu on. On itu bahasa Solonya blow on. Jadi kenapa harus diragukan lagi? Indahnya dunia itu tinggal berapa jengkal lagi. Kenapa kita harus setengah-setengah? Kenapa kita tidak habis-habisan sekarang? Saya pernah mengatakan bahwa saya walaupun mereka berdarah-darah, saya tidak pernah mengatakan kasihan kamu berdarah-darah. Saya mengatakan kalau kamu jatuh bangun, saya tidak pernah mengatakan bahwa kasihan kamu jatuh bangun. Teman-teman sekalian, kendala demi kendala kita lalui. Kendala Anda kecil dibandingkan dengan kendala kami. Kami di sana segudang kendala dan kami jauh dari upline. Kami bertumbuh sendiri dan upline saya setelah saya bintang 8 baru upline saya datang ke Jayapura. Semuanya kami lakukan sendiri, saya sering terbang ke Bandung hanya melihat bagaimana OPP di sana. Dan saya kembali ke Papua untuk membuat OPP sendiri. Saya terbang lagi ke Bandung untuk melihat NDT di sana. Dan saya kembali lagi untuk membuat NDT sendiri. Saya melakukan fashion seminar sendiri hanya lihat dari flow acara. Saya tidak pernah melihat fashion seminar dimanapun saja karena memang jarak tempuh Jayapura dengan Jakarta dengan Bali itu mahalnya enggak ketulungan. Mahal sekali teman-teman sekalian. Pada waktu fashion pasti tiketnya one way itu 3 juta dari Jayapura ke Jakarta. Jadi betapa Anda bayangkan kalau kemarin Anda hadir di 16 September di Istora Senayan. Dan itu ada bendera Papua. Dan saya membawa 52 orang per orang itu budgetnya adalah 6 juta per orang. Karena dreamnya mereka, yang sebelumnya Pak Rizky kata, dreamnya mereka kuat sekali. Mereka harus afirmasi, walaupun mereka baru belajar apa itu afirmasi. Mereka harus afirmasi yang mereka melihat sendiri kemegahan Tiansi. Dan begitu pulang mereka seperti ditembak baterai cas. Lupa dengan tanah, seolah-olah melayang hidupnya. Sekarang mereka termotivasinya luar biasa. Teman-teman sekalian, yang seperti itu saya bakar terus. Begitu lihat klipnya anak-anak saya, Tuhanku yang menyelamatkan anak-anak saya siapa? Yang menyelamatkan anak-anak saya adalah yang pertama memang Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah Tiansi. Tepuk tangan buat Tiansi, luar biasa sekali. Yang menyelamatkan suami saya adalah yang pertama Tuhan Yang Maha Esa, yang berikutnya adalah Tiansi. Jadi kami menikmati sekali kehidupan saat ini. Di masa tua kami yang seharusnya kami sudah tua renta, sudah mungkin ini bergemetaran begini. Kedodoran gak karu-karuan di mana-mana, sekarang saya masih bisa bercingkrak-cingkrak dimanapun saja dengan tanpa mengenal lelah sama sekali. Teman-teman sekalian, setelah tadi kita melihat bahwa nilai Anda akan berubah. Sekarang sadari nilai Anda saat ini. Coba introspeksi siapa saya. Sadari nilai Anda. Saya seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak ada kontribusinya buat keluarga saya. Saya seorang ibu rumah tangga yang sering marah-marah, yang sering ngomel-ngomel, yang bisanya hanya minta uang pada suami saya. Saya seorang ibu rumah tangga yang tahunya hanya pakai daster, roll sana roll sini, goreng tahu, tempe dan tidak tahu apa-apa. Saya seorang bapak yang mungkin untuk anak saya tidak ada artinya, untuk istri saya tidak ada artinya. Saya seorang anak remaja, tadi sudah saya sebutkan, saya sebutkan lagi. Yang dambaan daripada orang tua saya untuk beranjak sukses dan saya tidak tahu harus bagaimana.